pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. 7 bangunan di Kabupaten Yaukimo ludes terbakar karena puntung rokok. Hilang selama 2 hari, bocah di distrik Kumbe, Kabupaten Merauke, ditemukan tewas. Selundupan BBM dari Jayapura ke Papua Nugini, seorang warga negara Papua Nugini dan warga lokal diringkus polisi. Kebakaran hebat terjadi di Komplek Pasar Lama, Distrik Dekai, Kabupaten Yaukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada hari Senin. Kebakaran bermula dari ledakan bensin saat salah satu pemilik kios bernama Firman yang memindahkan bensin eceran sambil merokok, sehingga api langsung menyambar dan menjalar cepat ke bangunan di sekitarnya. Api terus merembet ke bangunan lain sehingga mengakibatkan 7 kios ikut terbakar. Tidak adanya damkar di Yaukimo membuat api sulit dipadamkan. Tim gabungan Polres Yaukimo dan BKU Brimob yang tiba di lokasi bersama warga berhasil memadamkan api setelah 1 jam upaya pemadaman dilakukan. Satreskrim Polres Yaukimo memasang polis lain dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito mengatakan penyebab kebakaran diduga akibat kelalaian pemilik kios bensin. Kebakaran diduga berawal dari ledakan bensin milik salah satu pemilik kios atas nama saudara Firman pada saat tadi pagi memindahkan bensin untuk dijual eceran sambil merokok sehingga menimbulkan percikan api dan kebakaran yang besar. Korban sendiri yaitu saudara Firman menderita luka bakar di tangan dan lutut dan kerugian material yaitu 7 unit bangunan beserta isinya ludes terbakar dan 1 bangunan dirobohkan dalam upaya mencegah api menjalar ke tempat lain. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditafsir mencapai 1 miliar rupiah lebih. Polisi mengimbau warga untuk lebih waspada dalam penyimpanan dan penggunaan bahan bakar, khususnya di area padat pemukiman. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Yaukimo, Papua Pegunungan. Bocah bernama Dion Rumatora yang hilang di Sungai Kumbe, Kabupaten Merauke, akhirnya ditemukan pada hari Senin. Selama 2 hari, tim SAR mencari siswa PAUD Izakot Bekai di Merauke tersebut. Tim menyisir hutan dan jalan menuju pantai yang dilalui korban. Hingga akhirnya tim mendapat laporan dari sekelompok pemancing melihat tubuh mungil terapung di Laut Kumbe. Jasad korban kemudian dievakuasi tim SAR dan langsung diserahkan ke orang tuanya untuk dimakamkan. Perkembangan operasi SAR hari kedua sore hari ini sudah menemukan titik yang baik. Artinya tim SAR gabungan yang ada di lapangan sudah menemukan korban pada jam 17.30. Setelah dievakuasi dari laut, langsung dibawa ke puskesmas setempat dan selesai dari itu langsung kita serahkan ke pihak keluarga untuk menyerahkan adik yang korban tersebut. Kemudian tim SAR gabungan melakukan debriefing sekaligus untuk menutup operasi pada sore hari ini. Menurut saksi, Dion sempat masuk ke dalam ruang kelas namun hanya beberapa menit. Ia kemudian keluar ke area bermain dan tidak kembali lagi. Warga diimbau waspada dan mengingatkan anak agar tidak berenang di sungai yang arusnya deras. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Personel Subsatgas Gakum Direktorat Polairut Polda Papua berhasil mengungkap kasus penyelundupan bahan bakar minyak dan sepeda motor hasil curian di perairan Tanjung Kayu Batu, Kota Jayapura pada hari Minggu. Polisi meringkus 2 pelaku termasuk warga negara Papua Nugini. 2 pelaku diringkus polisi saat membawa Pertalite 800 liter serta sebuah motor curian. Polisi juga menyita 1 unit longboat warna putih lis kuning, 2 motor tempel 40 PK, serta 1 sepeda motor. Pas lagi ada operasi, kita melakukan patroli, dasarnya adalah informasi dari masyarakat yang diolah, kemudian didalami, dilakukanlah operasi itu, pencegatan. Kebetulan pada saat itu ditangkap, berhasil diamankan pria dari warga negara Papua Nugini yang sudah hampir berhasil membawa 800 liter BBM jenis Pertalite dan 1 unit sepeda motor yang akan dibawa ke negara mereka. Yang tentu semuanya ini, 2 jenis barang ini tidak berdokumen yang sah, yang tidak sah, dan itu merupakan pelanggaran pidana di negara kita. Pengungkapan ini merupakan bagian dari operasi Sikat Kartens 2 dalam upaya menekan peredaran barang hasil kejahatan dan penyelundupan lintas negara di wilayah perairan perbatasan Indonesia, Papua Nugini. 2 pelaku saat ini ditahan di sel Mapolda Papua dan pelaku dijerat dengan Undang-Undang Penyelundupan BBM dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Seorang pemuda berusia 18 tahun menjalani perawatan intensif di RSUD Merauke karena mengalami luka bacok serius di bagian kepala dan tubuhnya. Korban dibacok teman dekatnya sendiri saat sedang menenggak minuman beralkohol di kawasan Kudamati, Kabupaten Merauke pada hari Minggu. Peristiwa berdarah itu terjadi ketika korban bersama 2 rekannya tengah menikmati minuman keras. Namun tanpa sebab yang jelas, pelaku Yohanes tiba-tiba datang dan langsung membacok korban menggunakan parang berkali-kali hingga tak sadarkan diri. Korban dievakuasi warga ke Rumah Sakit Umum Daerah Merauke untuk mendapat pertolongan medis. Polres Merauke langsung mengejar pelaku dan tak butuh waktu lama. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap di kawasan Kudamati pada hari yang sama. Polisi kini masih mendalami motif pelaku membacok korban, namun diduga kuat dipicu pengaruh minuman keras dan perselisihan pribadi di antara mereka. Pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan dan terancam hukuman penjara 12 tahun. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polda Papua Barat menggelar razia di tempat hiburan malam dan toko yang menjual minuman keras pada hari Minggu. Dalam operasi ini, Polda Papua Barat mengamankan 11 karton minuman keras ilegal berbagai jenis. Selain itu, polisi juga memeriksa seluruh pekerja hiburan malam untuk mencegah peredaran narkotika di tempat hiburan malam. Kasubdit Ditres Narkoba Polda Papua Barat, Kompol Roy Berman Simangunsong, mengatakan operasi ini berlangsung 20 hari, menargetkan para pengedar dan pemakai narkotika dan minuman keras. Ikuti operasi bersinar, pada malam hari ini kita sudah melaksanakan patroli di sekitaran kota Manokwari, kemudian kami juga ada sedikit penindakan di beberapa toko atau kios miras yang memang menjual miras yang khususnya tradisional ataupun lokal. Kemudian pelaksanaan hari ini juga dilaksanakan sampai 20 hari ke depan dan ini hari ketiga. Tujuan operasi ini sudah jelas, kami dari narkoba, di Ditres Narkoba itu dikedepankan karena untuk operasi bersinar ini khususnya kita penekanannya, penindakannya itu di narkotika dan obat-obatan terlarang. Tujuannya jelas untuk masyarakat khususnya di Kota Manokwari ini ya, itu menghindari yang namanya narkotika maupun obat-obatan keras. Razia yang dilakukan polisi ini adalah bagian dari operasi Bersinar Mansinam 2025 yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan ini juga untuk mengurangi angka penyalahgunaan narkotika dan minuman keras di Manokwari. Edi dan Riantonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.
Kasus penyerangan terhadap seorang guru di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, menunjukkan situasi di kawasan tersebut masih rawan. Sepanjang tahun 2025, Kabupaten Yahukimo menjadi wilayah dengan korban sipil terbanyak akibat aksi kelompok kriminal bersenjata. Aparat keamanan juga terbatas untuk mengamankan wilayah terpencil dan luas. Dari 51 distrik di Yahukimo, saat ini baru 2 distrik yang memiliki kantor polisi. Sisanya 49 distrik belum terjangkau aparat keamanan. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, mengimbau seluruh tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah rawan untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat, para tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat. Pesawat charter, tidak ada penerbangan yang reguler ke distrik-distrik tersebut. Kita berharap tentunya ke depan ada solusi yang terbaik, dukungan dari pemerintah, kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk meningkatkan, mempercepat laju pembangunan sehingga bisa terhubung masing-masing distrik, bisa dijangkau dengan wilayah transportasi darat, sehingga petugas dan aparat keamanan pun baik TNI Polri bisa menjangkau wilayah-wilayah tersebut. Karena memang berdasarkan data yang ada, khususnya di wilayah tersebut selama kurun waktu 2025 ini yang paling banyak menelan korban jiwa khususnya warga sipil ada di Kabupaten Yahukimo. Saat ini dengan jumlah 300 personel, polisi harus melayani sekitar 355.000 penduduk di Yahukimo. Selain itu, polisi juga harus menghadapi medan yang berat, seperti pegunungan dan keterbatasan sarana transportasi. Penerbangan ke sejumlah distrik masih menggunakan pesawat charter karena belum ada jalur penerbangan reguler. Polda Papua berharap dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur agar wilayah-wilayah terpencil dapat terhubung dan mudah dijangkau. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Yahukimo, Papua Pegunungan. Polres Mimika bersama tim Polda Papua Tengah saat ini melakukan investigasi terkait longsor di tambang bawah tanah PT Freeport yang menelan korban jiwa sebanyak 7 karyawan. Investigasi dilakukan untuk memastikan apakah konstruksi perusahaan sudah sesuai ataukah ada kelalaian yang dilakukan perusahaan sehingga saat longsor terjadi menyebabkan karyawan tewas. Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hildario Budiman mengatakan pihaknya juga akan menggelar pertemuan dengan pimpinan PT Freeport guna membahas tindak lanjut dari insiden tersebut. Sejak ditemukan 5 korban terakhir itu, kita sudah melaksanakan investigasi dari pihak Dokes Polda, kemudian dari Inafis Polres juga sudah melaksanakan investigasi. Kemudian hari ini kita juga akan ketemu dengan pihak PT Freeport dalam hari SRM. Kita akan melakukan kajian atau tindakan lebih lanjut, baik itu nanti pemeriksaan saksi dan sebagainya. Kalau tim investigasi kan dari kepolisian, bukan dari kepolisian dengan dari pihak PT Freeport. Tentunya itu setelah dinyatakan clear oleh inspektor tambang, itu sudah clear baru bisa kita lakukan investigasi. Investigasi dilakukan setelah ada informasi resmi dari Inspektorat Tambang Bawah Tanah bahwa operasi pencarian telah dinyatakan selesai, sehingga penyidik dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut. Hingga saat ini, polisi juga telah meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti terjadinya longsor yang menelan korban 7 karyawan tersebut. Igobat Memolin dan Riantonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Polda Papua menggelar operasi sikat serentak di 6 wilayah hukum Polres Merauke. Operasi berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak kriminal, termasuk pencurian dan perampasan kendaraan bermotor. Operasi sikat bertujuan menekan angka kejahatan jalanan seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Salah satu kasus yang terungkap adalah kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan seorang pelaku berinisial Y. Kabak Ops Polres Merauke AKP Iriwanto Sawal mengatakan saat ini pelaku sudah ditahan dan polisi masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan pelaku. Kejadiannya itu dia 3 kali
Yang pertama di Pelabuhan Perikanan, aniaya dan kekerasan juga. Kemudian hari yang sama malamnya sekitar jam 19 di gang radio itu kekerasan juga. Terus seling beberapa hari kemudian cabul anak kecil sekolah itu di Jalan Wari sekitar lingkungan SMA 2. Itu sudah dapat, itu target. Kemudian selain dan non target, kemarin juga kita dapat satu juga, itu non target, yaitu pelakunya atas nama Gabriel Ariston. Ini juga pencurian dan kekerasan juga. Kemudian target itu 2, yang satu ini yaitu kasus di kekerasan juga di Jalan Ahmad Yani. Ini yang sementara kita lagi kejar ini. Operasi Sikat berlangsung hingga akhir bulan ini dengan melibatkan seluruh jajaran Polres Merauke. Polisi mengimbau masyarakat selalu waspada dan aktif melapor apabila melihat atau mengetahui tindakan kriminal di sekitar tempat kejadian. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Penjualan bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Ahmad Yani Merauke sempat dihentikan sementara akibat antrean truk yang semrawut dan tidak teratur. Sejak Minggu malam hingga Senin pagi di SPBU sudah antre panjang kendaraan truk pengangkut barang. Namun antrean tidak teratur dan saling serobot membuat situasi di sekitar SPBU menjadi kacau. Pengelola SPBU akhirnya menghentikan sementara penjualan BBM jenis solar selama hampir 1 jam hingga antrean kembali tertib. Menurut pengelola SPBU Ahmad Yani, Albert, antrean truk selama ini cukup tertib. Namun awal pekan ini situasi berubah menjadi semrawut karena banyak truk yang saling serobot. Melihat di lapangan itu, kita maunya itu harus kalau bisa itu tertib sesuai ikut jalur. Kalau macam yang sudah aturan begini, ada yang langsung masuk dari pintu keluar, ya untuk sementara kita tertibkan dulu, berhenti dulu untuk jalur trek. Untuk jalur trek kita berhentikan dulu sebentar, selesai aturan sudah rapi, kita baru lanjut penjualan. Oh gitu, jadi berhentikan sementara ini mengganggu orang-orang yang lain yang sudah antri dari malam, langsung yang lain ikut masuk serobot. Gitu ya. Biasanya diberhentikan berapa jam itu? Tergantung dari mobil yang masuk itu kita suruh keluar dulu ikut sesuai antrian di luar. Tapi mereka menurut? Kalau dilihat dari sopir-sopirnya ikut juga menurut sama. Saat ini SPBU sudah kembali melayani pembeli dan pengelola meminta para pengemudi sabar mengantre agar tidak semrawut dan bisa memicu kericuhan. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang narapidana yang melarikan diri dari lapas Merauke beberapa waktu lalu hingga kini masih buron. Petugas lapas masih terus mencari narapidana bernama Eduardus Supusera. Kepolisian juga ikut membantu melacak keberadaan Eduardus di berbagai tempat di Merauke. Kepala Lapas Merauke Dewanto mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta serta Mabes Polri. Untuk di beberapa wilayah Papua kita laksanakan razia gabungan. Jadi memang ini sudah biasa ya, kalau kita diperintah langsung kita laksanakan. Kebetulan kita juga melibatkan dari Polres dan Brimob sebagai satu sinergi. Sementara yang lari itu belum didapat, tetapi kami sudah berkoordinasi dengan pusat. Jadi nanti dari pusat akan meminta Bapak Kapolri untuk mendelegasikan ini bicara-bicara ini ke jajarannya di daerah untuk membantu melakukan penangkapan. Kepolisian di sejumlah daerah terus memonitor pelarian Eduardus. Polres Merauke juga mengimbau masyarakat agar segera melapor ke pihak berwajib apabila mengetahui keberadaan Eduardus. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.